yaitu kepada jemaat di Sardis. Kita sudah membahas surat kepada jemaat di Efesus, di Smyrna, Pergamus, minggu lalu kepada jemaat di Tiatira. Hari ini kita sampai pada jemaat yang kelima, yaitu jemaat di Sardis. Mari kita lihat di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kita akan baca bergantian atau bersama-sama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Lihat ayat yang kelima. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Seperti biasa, selalu ada kalimat penutup di dalam ayat yang ke-6. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Surat yang kelima ini ditujukan kepada jemaat di sebuah kota yang bernama Sardis. Sardis itu berada di daerah selatan Tiatira. Pada masa kuno ada sebuah kerajaan namanya Kerajaan Lydia. Ibu kotanya adalah Sardis. Dan kota Sardis ini indah sekali karena dia berada di atas gunung. Kemudian karena perkembangan kota ini sangat besar, lalu kota diperluas. Sehingga ada dua kota Sardis. Satu di atas gunung, dan satu kota yang diperluas di bawah lembah. Dan di antara seluruh 7 surat kepada jemaat-jemaat di kota-kota yang ada di Asia Kecil, saudara, kota Sardis adalah yang paling maju secara ekonomis. Karena itu di sana banyak sekali industri, makanya banyak orang kaya. Jadi kota Sardis sebenarnya bisa disebut sebagai kota yang dihuni oleh jemaat-jemaat dan orang-orang yang sangat kaya, karena mereka semua adalah pengusaha. Kita juga tahu bahwa sama dengan Tiatira, mereka penuh dengan industri kain wol dan kain celupan, saudara, yang dijual tidak hanya di kawasan, tapi antar benua, antar daerah melalui kapal-kapal. Bayangkan bahwa Sardis adalah kota yang sangat maju dalam sisi perdagangan. Ekonomi kota ini bergerak. Sehingga ketika mereka merasa bahwa di atas gunung kota sudah tidak cukup lagi menampung mereka, mereka turun ke lembah dan membangun kota yang jauh lebih besar di sana. Ini gambaran awal bagi kita untuk memahami surat kepada jemaat di Sardis. Sekarang kita akan melihat pada pembukaan dari surat. Seperti biasa, Allah memperkenalkan eksistensinya. Kali ini Dia menyatakan diri sebagai, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu, dan aku tahu segala pekerjaanmu. Berarti tidak ada yang tersembunyi bagi Dia yang punya 7 roh Allah dan 7 bintang itu. Kita sudah membahas itu apa 7 roh Allah dan 7 bintang pada surat-surat sebelumnya. Yang ingin dijelaskan di sini adalah setelah Allah menjelaskan dan memperkenalkan eksistensi dirinya, Dia langsung masuk pada pernyataan dan statement, aku tahu segala pekerjaanmu. Apa pekerjaan? Apa yang diketahui oleh Tuhan sebagai pembuka di dalam surat ini? Ini menjelaskan situasi dan kondisi jemaat Kristen di Sardis. Yaitu apa, saudara? Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Dalam terjemahan yang lain, saudara, aku tahu kalian nampaknya hidup tetapi sebenarnya mati. Ini adalah realitas yang diungkap pada bagian awal surat kepada jemaat di Sardis.
Hidup tapi sesungguhnya mati. Indah tetapi sesungguhnya penuh dengan tulang belulang. Kalau digambarkan ini seperti kuburan. Kuburan itu kan selalu dilapisi marmer, dibangun dengan konstruksi yang baik, desain yang indah, kalau perlu berbeda dari kuburan yang lain. Tapi di dalamnya adalah warisan kematian, tulang-tulang yang busuk. Ini adalah gambaran yang sedang diberitahukan kepada pembaca masa kini mengenai situasi dan kondisi jemaat di Sardis. Mereka terlihat hidup, mereka terlihat bekerja, mereka terlihat melayani, tetapi sesungguhnya kehidupan roh mereka mati. Ini relevan dengan situasi kita. Banyak orang mengalami kematian rohani hari-hari ini. Apalagi dalam situasi wabah, di mana gereja sudah menjadi online, tidak ada lagi pertemuan ibadah, dan semua dilaksanakan online. Siapa yang bisa melihat bahwa jemaat di sebuah gereja, misalnya di gereja kita, dia mengikuti ibadah online? Tidak ada yang bisa memastikan itu. Kalau hadir di gereja, wajahnya bisa kelihatan. Setor muka masih bisa, saudara. Tapi kalau sudah online, kadang-kadang dia hadir, tapi wajahnya dimatikan, entah dia mengerjakan apa. Ini adalah dampak kehidupan rohani yang sedang mengalami stagnasi. Dampak kehidupan rohani yang sedang mengalami penurunan dengan cepat. Beberapa waktu yang lalu Abuna pernah membuat buku Bangkit dari Stagnasi Rohani. Kenapa? Karena kurang lebih menggambarkan jemaat di Sardis. Banyak orang-orang terlihat beraktivitas, terutama aktivitas rohani. Terlihat rohani tapi ternyata rohana. Di dalamnya ternyata tidak dibangun dari kehidupan rohani yang kuat, tidak dibangun atas dasar iman yang kokoh kepada Kristus, tapi justru yang terjadi adalah kekeringan, kehilangan sentuhan dari kehidupan rohani itu. Dan apa akibatnya? Mati secara rohani. Kata mati di sini tidak bicara mati secara fisik, tapi mati secara rohani. Makanya ini adalah pesan yang langsung straight to the point kepada jemaat di Sardis dan kepada kita masa kini. Hati-hati dengan yang disebut dengan kematian rohani. Kalau kematian fisik kelihatan mati, hilang nyawanya, dikubur, selesai. Tapi yang disebut dengan kematian rohani, saudara, kita tetap terlihat beraktivitas, kita terlihat tetap hidup, kita terlihat tetap seperti melakukan sesuatu, tapi sesungguhnya kita kehilangan esensi kehidupan rohani. Banyak orang mati secara rohani hari-hari ini. Banyak orang tidak lagi memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Banyak orang begitu susah payah untuk berdoa. Banyak orang yang begitu berat untuk membaca Alkitab. Hati-hati loh saudara. Jangan terbuai dengan situasi dan kondisi di mana wabah sedang merajalela di mana-mana. Dan kita beralasan kita harus jaga diri, harus mengikuti protokol. Dan kita lebih fokus untuk semua itu daripada membangun kehidupan rohani kita. Saya kok khawatir loh, bahwa ini adalah strategi setan atau iblis untuk membunuh kehidupan rohani anak-anak Tuhan. Semoga itu tidak terjadi di kalangan kita. Kelihatan rohani, tapi ternyata seperti Tuhan nilai, engkau mati secara rohani. Banyak orang mati secara rohani karena dia sudah tidak lagi memiliki sumber di dalam dirinya. Banyak orang mati secara rohani karena dia tidak lagi memiliki gairah untuk mencari Tuhan. Karena fokusnya sudah bergeser. Banyak orang mati secara rohani karena mengalami stagnasi. Dia seperti berada di dalam sebuah kungkungan, masalah, persoalan, dan segala problem-problem yang lain dan tidak bisa menolong dirinya sendiri. Saudara, kalau Anda mengalami situasi yang kurang lebih sama dengan situasi dan keadaan seperti teguran yang disampaikan kepada jemaat di Sardis, hati-hati. Jangan sampai kita terlihat seperti kuburan, tapi sesungguhnya mati di dalam. Peringatan ini tidak hanya ditujukan kepada 7 gereja, tidak hanya ditujukan kepada secara spesifik kepada pembaca di masa itu,
tidak hanya ditujukan kepada orang-orang Kristen di Sardis, tapi juga ditujukan kepada kita. Makanya dikatakan di situ, aku tahu pekerjaanmu, aku tahu kamu pura-pura bekerja, kamu pura-pura terlihat melayani, tapi sesungguhnya engkau mati. Ini warning, bukan hanya warning, ini evaluasi yang berasal dari Tuhan. Itu sebabnya di dalam ayat yang kedua muncul kata kerja, bangunlah. Kata bangun di sini bukan berarti dari tidur jadi bangun, tidak. Wake up. Wake up artinya revive, perbaiki kembali, bangun kembali semangatmu. Hari-hari ini kan kita seperti kehilangan persekutuan. Bangun kembali persekutuanmu yang indah dengan sesama orang percaya, entah dengan cara bagaimana. Bangun kembali persekutuanmu dengan Tuhan. Minggu lalu kan kita belajar mengenai bagaimana orang kehilangan kasih mula-mula. Akhirnya dia menjadi terbiasa hidup rohani, padahal sesungguhnya itu bukan kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita tetap bisa melayani kok dengan roh yang mati, bisa. Tapi tidak membawa dampak. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada jemaat di Sardis, aku tahu perbuatanmu, aku tahu yang engkau lakukan. Memang kelihatan engkau beraktivitas, memang kelihatan engkau hidup, tampak hidup. Saya suka sekali terjemahan itu. Aku tahu kalian tampak hidup, tapi sebenarnya mati. Ada terjemahan yang berkata, aku tahu semua yang telah kalian lakukan. Aku tahu bahwa kalian nampaknya setia kepadaku. Nampaknya setia kepadaku. Padahal sebenarnya kalian sudah tidak menuruti kehendakku lagi. Kenapa? Ingat tadi kota ini adalah kota industri. Mereka sibuk berdagang. Mereka sibuk bisnis. Mereka sibuk dengan urusan-urusan yang lain. Mereka tetap ke gereja loh saudara. Mereka tetap memberi sumbangan buat pekerjaan Tuhan. Tapi di dalam kehidupan roh mereka mati. Itu sebabnya Tuhan memberikan teguran yang sangat keras. Dan Tuhan memberikan kesempatan. Bangunlah. Ayo. Dan kuatkan apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Apa artinya masih tinggal dan sudah hampir mati? Masih ada kesempatan, masih ada semangat, masih ada cara untuk memperbaiki kekuatan. Kata kuatkanlah artinya mungkin tali-talinya kendor, kita kencangin lagi. Mungkin selama ini kita tidak tahu arahnya, kita cari ulang arahnya, kita reposisi diri kita. Kita atur kembali kehidupan rohani kita. Kita sesuaikan kehidupan rohani kita dengan situasi seperti sekarang. Oke, kalau memang aku tidak bisa datang ke gereja, aku akan mendisiplinkan diri untuk membaca Alkitab, untuk renungan rohani setiap hari secara pribadi, dan hadir dalam setiap ibadah online untuk membangun diriku, karena memang situasinya lagi seperti ini. Bukan sebaliknya, justru larut dan abai. Bangunlah, kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Artinya, mari kita rekomitmen. Mari kita memperbaiki kembali. Masih ada kesempatan. Hampir mati. Artinya masih ada peluang. Hampir mati di sini seperti nyala pelita yang mulai redup, udah mulai goyang-goyang, tapi belum mati. Masih bisa ditambah minyak, masih bisa memperbaiki atau memasukkan tambahan sumbu supaya nyalanya kuat kembali. Hanya kita dan Tuhan yang tahu mengenai situasi kita. Hanya kita dan Tuhan yang tahu mengenai spiritualitas kita di masa seperti sekarang. Bahkan di situ Tuhan memberikan evaluasi. Sebab tidak, dalam ayat yang kedua, sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Udah dikatakan kamu itu sok hidup, padahal sebenarnya mati. Aku tahu kekuatanmu udah hampir redup. Bahkan di sini Tuhan nambah realitas kepada jemaat di Sardis. Aku melihat bahwa pekerjaanmu tidak didapati sempurna. Artinya tidak komplit, tidak lengkap,
tidak selesai sesuai standar Tuhan. Itu yang disebut dengan mengawali dengan baik, tapi tidak pernah bisa mengakhirinya. Kata aku dapati sempurna dia di hadapan Allahku. Coba lihat ya dalam ayat yang kedua. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna. Artinya aku dapati finish well. Aku dapati selesai, lengkap, dengan baik. Menjadi baik, menjadi sempurna, menjadi lengkap. Ini teguran yang sangat keras. Kalau Anda melihat bahwa surat kepada jemaat di Sardis, ini bicara mengenai kehidupan rohani. Kalau surat-surat sebelumnya itu bicara mengenai ancaman dan intimidasi, serangan terhadap orang-orang Kristen. Sekarang kepada surat jemaat di Sardis ini bicara mengenai serangan dari dalam, dari diri kita sendiri. Mungkin kita bisa kuat menahan musuh dari yang ada dari luar, tapi kita belum tentu mampu menghadapi serangan dari diri kita, dari dalam diri kita sendiri. Ini yang sedang Tuhan ingatkan. Surat-surat sebelumnya bicara tentang tekanan karena aniaya, karena kebencian, karena fitnah. Sekarang surat ini bicara mengenai sesuatu yang ada di dalam dirimu, di dalam diri kita. Kan aku tahu pekerjaanmu. Tuhan tahu mungkin mereka kelihatan mantap. Tapi ternyata dalam kosong. Tahu kerupuk, saudara? Anda tahu kerupuk? Ya, coba ambil nanti kerupuk dari rumah 10, tumpuk 10 tingkat. Anda posisikan, Anda rekam dengan TikTok. Ciat, bos! Apa yang terjadi? Hancur kerupuk itu. Kenapa? Kerupuk memiliki bentuk, tapi dalamnya keropos. Jangan jadi orang Kristen kerupuk. Kasih tahu kiri kananmu yang ada di rumah hari ini. Jangan jadi orang Kristen kerupuk. Kelihatan berbentuk, di dalamnya keropos. Mau kerupuk 1 ton, Anda bisa angkat dengan jarimu, dengan tanganmu. Ini yang sedang dipaparkan kepada jemaat di Sardis sebagai gambaran kekristenan kita hari ini. Ayat yang ketiga. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarkannya. Ini satu paket. Menerima dan mendengarkan. Tuhan merimain mereka bahwa selama ini engkau sudah menerima berita, kebenaran. Engkau sudah menerima firman dan mendengarkannya. Ingat itu semua supaya engkau bangun, supaya engkau berjaga-jaga, supaya engkau menyadari situasimu dan segera memperbaikinya. Sebab firman sudah ditabur kepadamu. Turutilah itu, ya kan? Dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ini tidak bicara tentang akhir zaman, saudara. Tidak. Ini bicara tentang peringatan Tuhan. Aku sudah mengajarmu, engkau sudah menerima, engkau sudah mendengar, dan kalau engkau tidak bertobat, aku akan tiba-tiba tanpa engkau duga datang kepadamu. Tujuannya apa? Bukan tentang akhir zaman. Datang tiba-tiba tanpa engkau duga untuk menghukummu. Jangan pikir, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ada di rumah, jangan pernah berpikir bahwa kehidupan rohani yang mati bebas dari hukuman. Tidak. Karena Tuhan sudah memberikan peringatan bahwa Dia akan datang tanpa memberikan warning. Seperti pencuri yang datang tiba-tiba, pada saat itu Dia ada di depan kita. Dan bagian yang kita terima cuma hukuman. Kita tidak bisa lagi menerima yang namanya anugerah. Karena kesempatan sudah diberi sebelum dia datang. Makanya saya suka sekali terjemahan lain dari kalimat ini, dari ayat ini. Saya akan baca kepada saudara. Ingatlah ajaran Kristen yang telah diajarkan kepadamu. Yang telah engkau dengar. Kalian harus berhenti melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan kedagingan. Lalu taatilah ajaran itu. Jika kalian tidak mau sadar, nah Tuhan memberi peringatan. Aku akan datang secara tidak disangka-sangka seperti pencuri pada malam hari.
Dan kalian tidak akan tahu kapan aku datang untuk menghukum kalian. Mengerikan bukan? Tuhan tiba-tiba datang. Tidak akan mau membiarkan kita berada dalam kematian rohani. Karena kadang-kadang kematian rohani itu adalah jebakan dari kenyamanan. Banyak orang nyaman dengan pekerjaannya. Banyak orang sudah nyaman dengan aktivitasnya. Banyak orang nyaman dengan semua pencapaiannya. Banyak orang nyaman dengan segala hal materi yang sudah dia peroleh. Tanpa dia sadari itu adalah jebakan yang membuatnya tidak mencari Tuhan lebih lagi. Saya percaya yang seperti itu tidak ada di tengah-tengah kita. Tapi jika itu ada, waspadalah. Karena Tuhan akan datang tiba-tiba hanya untuk satu tujuan, menghukum. Sebelum dia datang, mari kita gunakan kesempatan itu untuk kembali bangun, revive, wake up, menyala-nyala kembali, memperbaiki apa yang perlu kita perbaiki. Karena ini akhir zaman. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita akhirnya kehilangan sentuhan Tuhan di dalam kehidupan kita. Banyak hiburan, banyak pembelokan, banyak hegemoni, kooptasi dalam kehidupan kekristenan. Maka Tuhan mengingatkan kita jangan sampai semua itu terjadi dan kita alami. Tuhan lebih senang mengasihi kita daripada menghukum kita loh saudara. Tapi ingat, ketika Tuhan sudah selesai dengan masa tenggat waktu, hanya hukuman yang akan berjalan. Menariknya saudara di dalam ayat yang keempat. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Ini bahasa metafora, kiasan. Beberapa orang berarti sedikit. Mari kita tambah jumlah yang sedikit itu dalam, kalau kita menjadi gambaran jemaat di Sardis, mari kita menjadi bagian dari jemaat-jemaat yang ditemukan sedikit. Haleluya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka layak untuk itu. Mari kita menjaga pakaian kita. Abunda berkali-kali mengajarkan bahwa hubungan dengan Tuhan adalah hubungan kekudusan. Diibaratkan pakaian, kita harus bersih-bersih. Bangun itu artinya jangan biarkan pakaianmu kotor terus. Bersihkan dirimu. Kita tahu saja bahwa salah satu protokol kesehatan untuk membuat kita terbebas dari virus adalah membersihkan diri. Itu membersihkan diri secara fisik. Yang dimaksudkan di sini kebersihan secara rohani. Menggunakan kiasan baju putih. Artinya kalau dibilang putih tidak ada noda, tidak kotor. Hanya yang seperti itu yang bisa berjalan bersama Tuhan. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka layak untuk itu. Dan hanya orang yang berpakaian putih itu yang mendapat upahnya. Seperti sifat surat-surat kepada 7 jemaat, selalu ada upah, reward dari orang-orang yang konsisten di dalam Tuhan. Lihat ayat yang kelima, barang siapa menang ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Pemain musik maju ke depan. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Reward kita apa? Bukan the crown of life. Tapi reward kita apa? Yaitu memiliki nama di dalam kitab kehidupan. Kalau namamu ada dalam kitab kehidupan, maka vonis buat kita adalah hidup. Kalau nama kita ada di dalam kitab hukuman, maka vonis kita adalah orang-orang terhukum. List, diberi nama. Coba kalau ada undangan, saudara, maka yang ada di dalam list itu yang akan diundang. Yang ada dalam kitab kehidupan itu yang hidup. Itu reward. Mari kita belajar mengejar kehidupan yang sudah Tuhan garansikan buat kita. Dengan cara apa? Menjaga pakaian kita tetap bersih. Bahkan Tuhan akan menjadi semacam pengacara. Dari mana kita tahu? Karena di sini dikatakan, aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku
dan di hadapan para malaikatnya. Ini adalah encouragement Tuhan bagi jemaat di Sardis dan juga bagi orang Kristen dewasa ini. Jangan sampai Tuhan menemukan kita mati secara rohani. Karena hidup kita diciptakan dengan satu tujuan. Banyak orang kehilangan esensi penyembahan di dalam hidupnya kepada Tuhan hari-hari ini. Mari kita kembalikan itu. Karena kita diciptakan untuk menjadi penyembah Tuhan. Haleluya.